Saya kasih satu nasihat simple, mudah-mudahan gampang juga, sederhana. Jangan masukkan makanan haram ke perut istrimu, selesai. Pastikan semua yang masuk mulut istrimu halal. Nggak ada yang tengah-tengah, syubhat-syubhat minggir. Halal, betul-betul halal. Kalau yang masuk ke perut istrimu halal, insya Allah anakmu soleh dan solehah. Selesai. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari haram lebih layak disantap api neraka. Itu diantara maknanya, kalau kita masuk makanan haram ke tubuh kita, otomatis tubuh kita akan bergerak ke neraka. Susah diajak taat, maunya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu otomatis. Enggak bisa apa ya, dicegah, itu mesin otomatis. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana? Ya istighfar, tobat. Istighfar yang banyak, tobat yang banyak, biar pengaruhnya rodok ini istilahnya apa ya, ditawarkan. Kalau racun ada penawarnya, dengan penyesalan, dengan tobat, ya Allah itu. Ini kalau sekarang yang masuk haram, bahkan orang tua prinsipnya terus haram didik gak apa-apa, ya penting urip, haram sedikit gak apa-apa, yang penting hidup. Balikan prinsipmu, mati gak apa-apa, yang penting gak kemasukan haram. Itu akan lebih indah, wangel pancen. Punya prinsip begitu memang susah, tapi kan minimal prinsip di mulut, siapa tahu nanti sampai ke dalam hati. Kalau enggak kita mulai dari mulut dulu, enggak akan pernah sampai ke hati. Pokoknya saya mau cari yang halal, dipecat dari perusahaan enggak jadi masalah, hidup miskin enggak jadi masalah, barang miskin tenan masalah. Setelah dipecat akhirnya masalah. Wah, ini gara-gara saya dengarkan nasihatnya Habib Novel, hidup saya susah sekarang. Saya keluar dari kantor ini, kantor ini. Padahal dia dengarkannya nggak sampai selesai, ya. Nah, urung kuat, ya awakmu pegel ning ati sih, gitu kan ya. Hati nggak suka dulu, nanti ya susun strategi, mulai usaha yang halal sampai bisa meninggalkan semua yang haram. Ya ada prosesnya, prosesnya. Nggak boleh kemasukan yang haram mulutnya istri. Dikatakan ada seorang ulama, jenengan percaya boleh, nggak percaya boleh. Kalau saya percaya, karena ini ilmunya ulama. Ada seorang ulama itu, Masya Allah, kitab tuh dihafal. Bukan seperti saya dibaca, ini kitab dihafal. Kalau kita ini udah baca aja masih keliru. Udah baca masih keliru, ini dihafal. Tapi ada kalanya, ulama tersebut ketika ditanya sesuatu, ada kalanya sempat berhenti sebentar, hafalannya hilang semua. Blank. Setelah itu balik lagi. Akhirnya ditanya sama teman-temannya. Kami perhatikan engkau ini terkadang blank, kehilangan seperti ada di mana gitu, nggak langsung jawab, seperti orang yang hilang sesuatu. Ada apa? Maka dijawab, iya, ibu saya dan ayah saya menceritakan tentang saya di masa kecil. Saya di masa kecil. Orang tua saya itu, ayah saya melarang ibu saya menyerahkan saya ke pembantu, nggak boleh. Jadi harus betul-betul dipegang oleh ibu saya. Gak boleh dikasih makan kecuali oleh ibu saya. Gak boleh dikasih minum kecuali oleh ibu saya. Nah, suatu hari ibu saya itu lengah karena ngurusin masakan atau apa. Saya nangis, ditaruh sendiri, saya nangis. Pembantu saya gak tega. Lihat saya nangis, digendong. Kebetulan dia juga lagi punya ASI. Akhirnya saya disusuin pembantu saya. Sempat minum beberapa kecap, kemudian ibu saya tahu, ayah saya tahu, diambil sama ayah saya, langsung saya dimuntahkan. Jarinya ayah saya dimasukkan ke mulut saya, diloloh biar muntah-muntah. Nah, itu saya muntah-muntah. Ternyata bagian dari air susu itu sudah ada terlanjur nyampur sama tubuh saya. Nah, saya yang blank-blank itu gara-gara pengaruh air susu pembantu saya, yang pembantu saya makanannya nggak jelas. Karena kumpul sama orang banyak makan nggak jelas. Nah, kalau ibu saya makanannya harus betul-betul halal, yang syubhat nggak boleh masuk. Nah, ini karena ada yang syubhat masuk ke perut saya, masih bayi, pengaruhnya sampai saya tua ini. Masya Allah. Jadi kalau jenengan gak apal ke wajar. Beb, saya kok ngapalkan kok susah ya, Beb, wajar, sudah toh ya. Kita ini blokos, kakek haram gitu aja. Kalau kita ini sudah kebanyakan haram, semoga ya Beb gak ada yang haram, ngaku lah kakek haram. Kita ini kebanyakan haram, makanya istighfarnya yang
banyak. Nanti kalau kita menghibur diri, gak ada yang haram, gak ada yang haram, tambah ngerti-ngerti rokok kan, auzubillah min dzalik. Lebih baik sadar diri, banyak yang haram masuk, makanya istighfar yang banyak. Satu hari istighfar minimal 100 atau 1000 ya. Diperbanyak istighfarnya, biar apa? Sadar diri mas, wawai diri kakek haram, masuk gak tau istighfar sing akeh, minimal ono penawari. Minimal ono penawari, sadar di diri. Ini pengaruh makanan haram masuk ke perut anak seperti itu. Makanya jadi orang tua hati-hati. Gak ada kalimatnya itu tolabur rezeki itu gak ada, tolabul halal. Mencari yang halal, bukan mencari rezeki, cari yang halal. Kalau nggak halal nggak usah dicari. Semua yang masuk ini harus diperhatikan betul. Memang nggak gampang, mudah tapi nggak gampang. Butuh kesungguhan untuk neliti.